What's up guys, gue Rifki, your go-to food technologist dari RWTH Aachen di Jerman. Kali ini gue pengen bahas tentang protein. Yes, protein bener. Itu yang bisa buat otot lo semakin kekar dan semakin keren. Tapi kekar bisa, asal lo tahu ilmunya. Nggak cuman makan protein doang, terus otot lo bisa jadi kekar. Ilmunya harus lo tahu dulu. Ya kan? Oke, kita bahas ya, biar lu nggak gagal paham lagi. Kita masuk dulu ke basic ya, karena penting banget untuk diketahui dari sisi yang paling dasar dulu ya. Jadi mengetahui apa itu protein, dan protein ini adalah salah satu bagian yang paling penting dari tiga nutrien yang harus ada di dalam tubuh, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Ketiga-tiganya ini saling berkaitan dan harus wajib ada di dalam tubuh. Salah satu yang saya mau bahas ini protein ya. Tanpa protein, tubuh kita nggak bakal bisa berkembang secara sempurna. Bisa kekurangan banyak hal, akhirnya kita bisa sakit dan juga tidak berkembang. Bukan cuma buat otot aja. Sama karbohidrat juga seperti begitu. Bukan berarti karbohidrat itu cuma untuk buat gendutin tubuh. Kalau lu makan karbohidrat dengan benar dan mencari karbohidrat yang benar, pasti akan menjadi benar. Tapi kalau lu salah, cara makannya salah, porsinya salah, waktunya salah, ya salah dan lu akan menjadi gembrot, ya kan? Nah, gitu. Artinya jadi kita juga harus mengetahui ilmu-ilmu dasarnya dulu mengenai makanan sehat. Oke? Penting juga harus diketahui ya bahwa protein ini bukan aja cuman buat membangun otot atau membangun jaringan sel-sel otot, tetapi buat lu yang mau nurunin berat badan, protein juga berguna. Memang harus begitu. Jadi nggak cuma makan yang lain-lain, tetapi proteinnya dicuekin, nggak bisa, nggak bakal turun badan lu. Oke? Okay? Yang juga lu harus tahu banget adalah begini ya, protein ini nggak bisa disimpan di dalam tubuh. Itu harus tahu. Nggak seperti lemak. Lemak bisa disimpan dalam tubuh. Dia terus-terusan berada di situ. Protein itu sifatnya berbeda. Dia harus dikonsumsi setiap kalinya. Nggak bisa cuman kali ini kita konsumsi, nanti biar proteinnya gue pakai nanti buat besok. Nggak seperti gitu. Lemak bisa seperti begitu, kalau protein enggak. Makanya protein itu harus dikonsumsi setiap hari. Ya, gitu. Jadi bukan karena kita lagi butuh aja terus kita makan protein. Nggak gitu fungsinya. Dan nggak gitu juga ilmunya. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak sih yang gua butuhin makan setiap hari protein? Nah, gini ya, juga buat yang mau nurunin berat badan ini juga penting ya. Mentang-mentang lu menurunin berat badan, terus lu hindari protein, lu nggak makan protein. Nggak bisa, kakak. Nggak kayak gitu ya, kak. Jadi kakak harus makan protein, walaupun mau nurunin berat badan loh. Bukan karena menurunin berat badan terus lu nggak makan apa-apa. Nggak juga. Lu tetap butuh protein. Jadi protein dasar itu bagi kita yang sudah dewasa ya, itu kan 0,8 gram per kilogram berat badan ya. Jadi seperti begitu, 0,8 gram per kilogram berat badan. Itu buat manusia normal yang kita nggak ngapa-ngapain ya. Tapi buat lo yang mau build muscle ya, itu butuh agak lebih lagi ya. Misalnya dia membutuhkan berapa ya, 1,4 sampai 2 gram per kilogram berat badan. 1,4 sampai 2 gram protein per kilogram berat badannya. Nah, jadi protein tetap dibutuhin ya. Itu perharinya seperti begitu loh, bukan cuma karena hari ini besok gue mau ke fitness center, gue mau bodybuilding, baru gue makan konsumsi protein atau gue minum protein shake. Ya nggak kayak gitulah bro. Salah besar. Gue sering banyak ngelihat yang kayak gituan ya, karena ya itu akan menjadi salah kaprah nantinya. Jadi penting sekali untuk bisa tahu kapan kita yang terbaik mengkonsumsi protein. Ingat ya, protein itu harus setiap hari kita mampfen.
dan harus jumlahnya kira-kira 0,8 gram per kilogram berat badannya. Ingat terus-terusan. Karena tanpa protein kita juga nggak bisa membangun otot dan kita juga nggak bisa nurunin berat badan. Kan depresi kan? Iya depresi pastinya. Nah jadi itu ingat hitungannya tuh seperti begitu. Itu dipakai mau lu pergi ke Alaska, mau dipakai ke Afrika tetap dipakai tuh hitungan 0,8 itu ya. Tapi buat lo yang mau yang you wanna build muscle, ya eat more. Jadi kira-kira 1,4 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Ingat itu kakak. Mungkin lu mikir protein ini bisa dapat dari mana aja ya. Nah, protein ini juga kan bisa dapat dari daging-dagingan, juga dari kacang-kacangan atau biji-bijian, dan juga dari telur. Tapi selain daripada itu, protein juga kita bisa dapatkan dari yang nabati. Misalnya dari kedelai, ya, dari oatmeal itu kan bisa juga oatmeal dibuat jadi susu oat. Nah, tapi gini juga kalian perlu tahu ya, gimana struktur tubuh kita ya. Bedanya protein yang datang dari hewani dan protein yang datangnya dari tumbuh-tumbuhan atau nabati ya. Nah, tubuh itu lebih mudah menyerap protein yang datangnya dari hewani. Memang begitu dasarnya ya. Itu sudah kita harus terima aja karena Tuhan yang menciptakan ya. Yang dari tumbuh-tumbuhan atau nabati tubuh kita itu agak sedikit sulit menyerapnya. Namun tetap ada triknya supaya kita bisa menyerap si protein-protein yang datang dari tumbuhan itu. Makanya kita harus tahu, jadi nggak cuma minum aja tuh proteinnya atau makan saja itu proteinnya, tapi kita nggak tahu bagaimana cara makan protein atau minum protein dengan benar. Terus juga ada selain daripada makanan-makanan seperti daging, susu, dan telur, itu ada juga yang dari suplemen ya. Nah, si suplemen itu ya ada juga yang dari seperti whey protein ya, kasein, BCAA atau EAA. Itu kan suplemen-suplemen yang bisa membangun protein dalam tubuh. Hanya seperti begini lagi ya, balik seperti tadi seperti yang protein dari tumbuhan juga ya. Kan kalau suplemen itu kan dia datangnya dari beberapa senyawa-senyawa yang mungkin memang tubuh kita ini kan tidak diciptakan untuk bisa menerima atau menyerap elemen-elemen tersebut. Jadi tubuh mungkin bisa saja kesulitan untuk menyerap suplemen-suplemen tersebut. Nah, apabila yang alami, memang tubuh kita itu seperti begitu diciptakannya dia lebih mudah menyerap. Tapi balik lagi ya, tumbuhan dan hewani juga tetap berbeda juga. Yang hewani jauh lebih mudah diserap daripada yang dari tumbuhan. Dan apabila mau ngambil yang tumbuhan, boleh-boleh saja karena banyak juga kan dari kalian yang vegan. Nah, kan kalian nggak makan daging-dagingan. Nah, boleh makan pakai yang dari tumbuhan seperti soy milk itu kan dari tumbuhan ya, atau dari oat milk itu juga dari tumbuhan, dari gandum ya. Nah, tetapi ada triknya supaya kalian bisa mengkonsumsi itu dengan baik. Dan tubuh itu juga bisa mudah menyerapnya tanpa dipaksa-paksa, tanpa tanpa digimana-gimanain, tapi tetap alami. Oke, karena kalau kita nggak alami lakukan, itu akan menjadi penyakit. Dan penyakitnya mungkin tidak hari ini atau tidak besok, tetapi nanti tahun-tahun berikutnya baru datang. Bahaya sekali. Oke, terus ada juga yang nanya sih ke gue, berarti gimana dong? Gue perlu nggak minum suplemen? Itu tergantung jawabannya ya. Karena setiap orang kan kesibukannya berbeda-beda. Juga tergantung kepada protein yang kita konsumsi. Apabila yang dikonsumsi itu dari makanan-makanan alami itu sudah cukup, berarti lu nggak perlu lagi minum suplemen. Tapi, atau suplemen itu kan bisa juga dari shake ya, nah, with protein shake. Nah, tapi kalau lu juga orang sibuk yang wah harus kerja banyak, nggak sempat untuk mempersiapkan makanan-makanan yang berprotein, mungkin protein shake itu atau suplemen-suplemen itu seperti BCAA, EAA itu bisa jadi sebagai solusi yang terbaik.
Jadi tetap tergantung kepada kondisi kita masing-masing. Setiap orang itu berbeda-beda. Nggak bisa kita bilang, jangan makan ini, nggak boleh minum itu. Nah, itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena buat orang yang sibuk, yang nggak bisa mempersiapkan protein, itu bagus sekali. Kita minum aja protein shake. Karena kenapa? Saya bilang bagus. Karena protein itu wajib kita konsumsi setiap hari. Tubuh ini perlu. Nggak bisa hari ini kita makan, nanti dipakai untuk bulan depan, nggak seperti begitu. Bukan kayak lemak ya, tadi kayak lemak itu dia bisa kayak gitu. Kalau protein nggak bisa, kita harus tetap makan setiap hari. Oke, jadi paham ya? Tapi ingat ya, bahwa suplemen itu bukan pengganti makanan. Suplemen itu aja pelengkap saja ya. Tetap lu harus makan makanan yang alami. Nggak bisa cuma bergantung pada suplemen aja. Nah, tapi ingat juga ya, ada suplemen yang memang kita butuhkan. Seperti misalnya kalau kita habis olahraga yang berat, entah itu fitness, olahraga sepak bola, atau habis main sepeda, kan kita butuh habis olahraga itu protein. Nah, protein apa yang bisa diserap ke dalam tubuh cepat? Nah, misalnya bisa jadi ada whey protein itu jawaban yang sangat bagus, ya sangat jitu untuk kita konsumsi karena whey protein itu cepat diserap ke dalam tubuh. Tapi lu butuh protein yang lama untuk diserap. Misalnya sebelum tidur kan lu juga butuh protein karena tubuh ini dalam waktu tidur itu kan butuh meregenerasi juga ya. Nah, apa protein yang mana yang paling cocok? Yaitu protein yang nggak terlalu cepat diserap, seperti kasein. Nah, itu kasein itu bagus dipakai untuk sebelum tidur, ya, gitu. Karena dia penyerapannya lebih lama dari protein-protein yang lainnya. Dan bagi kalian yang mau tidur, bagus kan kita bisa tenang-tenang tidur, dia diserap pelan-pelan, dan kita juga tidurnya tidak terganggu. Begitu triknya ya, oke? Terus apa efek negatifnya kalau kita kelebihan konsumsi protein? Gue sebagai food scientist selama ini meneliti efeknya kalau kebanyakan protein sih nggak ada ya. Kecuali, ada kecualinya nih. Kecuali lu overkill konsumsi protein ya. Tanyain deh kepada itu abang-abang yang suka nge-gym tuh atau onti-onti yang nge-gym, nge-gym gitu tapi terlalu lama di locker room ya. Ngobrol dulu gitu atau abang-abang yang suka nge-gym juga tuh kan yang suka pamer-pamer otot tapi yang dipamerin tuh siapa? Malah cowok-cowok juga semuanya. Nah, gini ya, efek daripada kebanyakan protein itu sebenarnya nggak ada. Cuman kalau lu overkill, kebanyakan nih ya, lu palingan kentut-kentut. Itu bermasalah di perut lu. Iya, kayak begitu sih. Kentut lu bakal bau banget dan busuk. Jadi kalau lu makan protein, konsumsilah sewajarnya yang sesuai dengan aturannya, jangan juga berlebihan. Tadi kan aturannya kalau makanan alami berapa? 0,8 gram per kilogram berat badan. Oke, gitu. Kalau mau build muscle, ya oke ditambahin jadi 1,4 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Jangan mentang-mentang lu pengen ngegedein badan, lu hajar makan protein berlebihan sampai kentut lu busuk. Sampai lu datang ke gym studio, lu cuman buat onar bau banget badannya gede tetapi eh, busuk banget. Jangan gitu Bang. Abang juga perlu tahu bahwa orang juga datang ke situ kan bayar. Perlu juga dong nyaman. Jangan cuma buang kentut doang. Oke, itu ya. Tahu ya. Kebanyakan protein itu bakal kentut-kentut. Jadi makanlah sewajarnya. Gua mau ngingetin aja ya, dalam pola makan yang sehat itu adalah keseimbangan. Jadi penting sekali buat lo yang lagi mengkonsumsi banyak protein, tetap karbohidrat juga harus seimbang. Dan juga lemaknya juga harus seimbang. Jadi carilah lemak baik dan juga karbohidrat kompleks yang baik itu ya. Itu dipadukan semuanya supaya lo tetap jitu. Dalam kesimpulannya, protein itu adalah satu dari tiga makronutrien yang sangat penting buat tubuh kita ya.
Tapi juga kita perlu tahu bahwa nggak semua protein itu sama. Jadi lu harus tahu juga protein itu datang dari mana ya, berapa banyak yang harus dikonsumsi, dan kapan protein itu perlu dikonsumsi. Karena semuanya harus jelas. Nggak bisa kita sembarangan makan atau mengkonsumsi protein sembarangan ya. Harus diketahui dari mana asal-usulnya dan kapan kita harus makannya, berapa banyak juga kita harus makannya. Oke, semoga tips ini bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada lo yang pengen ngegedein berat badan, ngegedein otot, nurunin berat badan, dan juga semakin jos lagi dalam prestasi olahraga lo masing-masing. Apapun olahraga lo. Oke? Semoga bermanfaat ya. Rifki undur diri dan kita jumpa lagi pada video berikutnya. Hasta luego, ciao.